segala pergumulanku dalam lembah kelam rimba raya dunia, Kau menyertai dengan setia. Takkan ku lupa kebaikan-Mu yang telah Kau berikan padaku. Segenap hidupku hanyalah bagi-Mu, semua yang ada padaku. Hanya Kau, Tuhan, tetap setia mengantarku ke rumah Bapa. Hanya Kau, Tuhan, kenal pribadiku, segala pergumulanku dalam lembah kelam rimba raya dunia, Kau menyertai dengan setia. Takkan ku lupa kebaikan-Mu yang telah Kau berikan padaku. Segenap hidupku hanyalah bagi-Mu, semua yang ada padaku. Hanya Kau, Tuhan, tetap setia mengantarku ke rumah Bapa, mengantarku ke rumah Bapa. Shalom, saudaraku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran, yang melalui program ini kami berharap, kami berdoa, saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Suara Kebenaran sungguh kami usahakan, kami doakan agar benar-benar menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang murni, yang signifikan, bisa merubah cara berpikir saudara, sehingga gaya hidup saudara pun ikut diubahkan oleh Tuhan.
Saudaraku sekalian, fakta dalam sejarah kehidupan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kebangkitannya, menjadi bahan perdebatan di sepanjang sejarah kehidupan manusia, khususnya sejarah kehidupan orang beragama. Bagi orang yang tidak beragama, katakanlah orang kafir lah gitu, mereka tidak mempersoalkan, atau biasanya kurang mempersoalkan Yesus bangkit atau tidak. Masa bodoh. Lah Allah saja nggak dia yakini ada. Jadi mereka tidak memperkarakan itu, tidak mempersoalkan itu. Dianggapnya semua itu sampah. Jangankan kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Jangankan kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Allah saja dianggap nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka tidak mempersoalkan sama sekali. Yang memperkarakan itu biasanya orang-orang beragama. Yang tidak rela. Loh, ada manusia kok bangkit. Juga nggak rela, oh manusia kok disebut Allah. Nah, oleh sebab itu kan perlu ada klarifikasi, saudaraku sekalian. Banyak orang itu melihat kekristenan dengan kacamatanya. Ya enggak nyambung, saudara. Enggak nyambung. Manusia kok disebut Allah katanya. Begini loh saudaraku. Kita harus tahu dulu Allah itu apa. Apakah Allah itu nama atau sebuah sebutan? Nah, ini kan juga jadi masalah. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab, Alkitab ini ya di perjanjian lama ini kisah mengenai Adam dan Hawa, Abraham atau Ibrahim, Nuh, dan lain sebagainya. Itu sudah ada 1440 tahun sebelum Masehi. Jadi kira-kira 1500 tahun sebelum ada agama Kristen. Ini ada Alkitab perjanjian lama yang mengisahkan Adam dan Hawa, Ibrahim, Nabi Nuh dan lain-lain. 1500 sebelum agama Kristen ada, sudah ada kitab ini, Taurat ini. 2100 tahun sebelum ada agama Islam. Jadi setelah kitab Taurat ini ada, 1500 tahun ada agama Kristen, 600-700 tahun kemudian baru ada agama Islam. Jadi ini sudah ada. Sudah ada. Sudah ada, saudara. Nah, Allah itu disebut Elohim, Eloah. Kalau disebut Elohim, itu artinya jamak. Kalau book jadi books, child jadi children, banyaknya, pluralnya gitu. Singularnya itu book, pluralnya, jamaknya books. Singlenya itu, tunggalnya itu child, jamaknya, pluralnya children. El itu tunggal, Elohim jamak. Saya tidak sedang bicara mengenai Allah Tritunggal, saudara, tapi
Karena saya sedang menjelaskan mengenai diri yang mulia Tuhan Yesus Kristus, ya saya harus menjelaskan ini. Elohim itu yang diterjemahkan Allah dalam bahasa Indonesia, artinya pribadi-pribadi, jadi bukan satu, yang memiliki rencana dan kehendak. Elohim ini yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu artinya beberapa pribadi, beberapa L. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kata Elohim itu diterjemahkan God. God. G besar, O, D, tanpa S. Tetapi kalau kata yang sama Elohim digunakan untuk Allah-Allah agama lain, agama Kanaan misalnya, mereka sebut sebagai gods, G kecil, O, D, S. Sebenarnya terjemahan ini tidak fair. Terjemahan yang didasarkan pada premis. Ya karena penterjemah Alkitab bahasa Inggris menekankan mengenai keesaan, saudaraku. Allah itu ekat. Ekat itu sebenarnya artinya bukan satu, tapi satu-satunya. Ada kata satu, ada kata satu-satunya. Ekat itu artinya satu-satunya. Satu-satunya tidak harus berarti satu. Elohim itu artinya pribadi-pribadi yang memiliki kehendak dan rencana, dan di dalam melaksanakan rencana tersebut ada satu yang menjadi pelaksananya. Anda mungkin tanya, dari mana Pak Eras? Bagaimana you tahu definisi itu? Di Alkitab. Nanti kalau saya bicara Allah Tritunggal saya jelaskan. Ketika Allah berkata kepada Musa, Musa, kau kujadikan Elohim bagi Firaun, dan Harun jadi nabimu. Tuh. Nabimu itu penyambung lidah, pelaksana. Jadi Musa Harun ini sebuah lembaga seperti Elohim. Ada Musa, ada Harun. Elohim itu ada Bapa, ada Anak. Dan Roh Kudus yang melingkupi semua, karena Roh Kudus adalah rohnya Allah. Roh Allah, Roh Kudus sama. Bapa tidak pernah kelihatan. Yang mewakili Bapa adalah Tuhan Yesus. Makanya langit dan bumi ini Tuhan Yesus yang ciptakan. Pada mulanya adalah Logos, Dabar, Elohim. Ia bersama-sama dengan Allah, dengan Theos. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Itulah Logos, itulah Dabar. Dalam bahasa Ibrani, itulah Allah Anak Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi fenomenal sepanjang zaman. Manusia kok bangkit? Mati kok bisa hidup lagi? Loh, Dia manusia Allah, artinya Allah Anak. Kalau Elohim itu sebagai sebuah institusi atau lembaga Allah Elohim, yang satu turun jadi manusia. Dalam segala hal disamakan dengan manusia. Menunjukkan ketaatannya. Bangkit.
kembali menjadi satu dari lembaga Elohim itu. Tetapi Yesus bukanlah Bapa. Allah anak bukan Allah Bapa, different. Kalau saudara berkata, wah kalau begitu Allahnya orang Kristen banyak dong. Kalau begitu Allahnya orang Kristen banyak. Sebenarnya tidak. Hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melingkupi semuanya. Roh Kudus atau Roh Allah. Nah, itu udah banyak Pak, lebih dari satu. Pribadinya lebih dari satu. Tapi lembaganya satu, Elohim. Dan Elohim ini punya satu nama yang bernama Yahweh. Ini uniknya. Kalau agama-agama kuno Kanaan pakai nama Elohim juga, saudaraku. Ini kan sebutan. Elohim. Itu nama dewanya banyak. Ada Dagon, ada Baal, ada Asera, Asitoret, Milkom, Asera, dan banyak ya. Maka disebut gods, Allah-Allah. Kalau Allahnya Israel itu Elohim juga. Tapi enggak 1, 2, 3. 1, Yahweh. Sebenarnya Tuhan Yesus itu juga di dalam Yahweh. Jadi jangan berpikir kalau Bapa itu Yahweh, kalau Yesus itu Yeshua HaMashiach. Yahweh itu nama dari lembaga yang di dalamnya ada pribadi-pribadi tersebut. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Jangan kalau Bapa Yahweh, kalau Anak lain. Yahweh itu nama bersama. Kalau saya boleh menggunakan kalimat lain, nama corporate. Nama corporate. Jadi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, itu pribadi Allah Anak, bukan pribadi Allah Bapa. Dia menjadi utusan Allah Bapa. Tentu Bapa yang mengutus lebih besar dari dirinya. Nah, dia bangkit. Nah, kalau orang tidak beragama, orang kafir, tidak peduli mau bangkit mau tidak, omong kosong semua. Jangankan cerita tentang Yesus, Allah saja dianggap tidak ada. Yang mempersoalkan ini kan orang-orang beragama yang tidak rela. Kok ada manusia bisa bangkit, manusia disebut Allah. Nah, maka saya klarifikasi, Allah itu apa? Definisi Allah menurut you dan definisi Allah menurut Alkitab yang saya miliki itu beda. Makanya orang Kristen juga tidak boleh semena-mena memandang agama lain dengan rumusan dan definisinya. Karena beda. Adalah bodoh kalau kita mencoba menganalisa nalar pemikiran agama lain dengan Alkitab kita. Ia harus menalar definisi-definisinya sesuai dengan kitab sucinya. Dan saya menalar teologi saya dengan kitab suci saya. Nah, itulah sebabnya Yahudi, Yudaism, tidak ketemu dengan kekristenan. Nah, Yudaism dengan perspektifnya. Perspektif Yudaism. Kalau orang Kristen dengan perspektif Injil atau perspektif kekristenannya, tidak bisa ketemu. Tidak bisa ketemu. Jadi tidak heran kalau orang Yahudi menganiaya orang Kristen, itu merasa berbuat bakti kepada Allah. Karena dia merasa agamanya paling benar. Yahweh itu yang benar. Dia tidak tahu bahwa di dalam Yahweh itu ada Yesus. Tapi mana mau tahu. Bahkan itu dianggap penghinaan, saudara. Ngaku anak Allah itu kan penghinaan, saudara. Penghinaan, saudara. Wah, itu nggak dipandang, saudara. Jadi kalau orang memperkarakan Yesus ya tidak bangkit misalnya, ya kita nggak usah marah. Itu kan hanya cerita kosong, kata orang-orang. Sejak dulu, sejak
Tuhan Yesus bangkit pada tahun pertama, sudah ada suara itu. Bahkan saksi-saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dibayar, disuap, supaya tutup mulut, supaya memberitahu berita bohong, kasih tahu khalayak bahwa murid Tuhan Yesus pada malam hari datang untuk mengambil mayat. Tuh, bohong. Bagaimana bisa murid-muridnya mengambil mayat, saudara? Jangankan murid-murid, pejuang-pejuang zelot saja tidak berani. Tidak mudah berani melawan kekaisaran Roma, saudara. Nggak berani. Apalagi murid-murid Yesus yang rakyat jelata. Tukang tangkap ikan, ya. Yang nggak biasa berkelahi. Tidak bisa menggunakan pedang seperti para gladiator. Bagaimana berani lawan kekaisaran Roma atau tentara-tentara Roma? Lagi pula bagaimana berani menggulingkan batu yang distempel oleh gubernur Pontius Pilatus? Ya, nggak masuk akal. Tapi dasar memang sentimen, saudara. Sentimen. Kasih tahu khalayak, murid-murid Yesus yang mengambil mayatnya. Dan Alkitab mencatat, dan hal itu sampai hari ini. Artinya, kebohongan itu, fitnah itu tetap ada sampai hari ini. Saudara percaya kebangkitan Tuhan Yesus, puji Tuhan. Tetapi jangan memaksa orang lain percaya. Dan jangan berharap orang lain percaya. Nggak bisa, kecuali ia mengenal kebenaran Injil, baru dia bisa percaya. Ya. Karena perspektif memandang Allah, Tuhan, itu beda. Kalau kita kan ada Bapa, Allah Bapa, sumber segala berkat, yang Tuhan Yesus katakan, engkaulah yang punya kuasa kemuliaan kerajaan kekal selama-lamanya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Tuhan Yesus yang menjadi pelaksananya. Nanti Tuhan Yesuslah yang jadi raja, saudaraku. Nanti yang jadi raja. Jadi kita jangan memaksa orang untuk percaya. Apalagi saudaraku sekalian, orang-orang yang dari kecil memang sudah disuntikan berita salah itu. Oh, dia tidak bangkit, Tuhan Yesus. Yesus itu tidak bangkit. Yesus itu manusia biasa. Kok mengaku Allah? Loh, Allah itu apa, kan beda. Dia itu Tuhan. Loh, Tuhan itu apa? Nah, udah beda. Sudah beda, saudaraku sekalian. Nah, ini jadi kita tidak bisa memaksakan, saudaraku. Tidak bisa. Jadi kalau sampai orang meragukan, bahkan bisa mengolok-olok, kita tidak usah marah. Mereka itu tidak bermaksud mau jahat, tapi karena tidak tahu. Jadi doa Tuhan Yesus harus kita kenakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara simpan dalam hati, aku percaya kebangkitannya. Cukup. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus harus dibuktikan dalam tindakan hidup kita. Jadi kita kalau mengatakan Yesus bangkit kepada orang, nggak gampang orang percaya. Yang ada orang juga curiga. Tetapi kita harus berani berkata, dia bangkit. Aku saksinya. Bagaimana bisa menjadi saksi? Jika kehidupan Yesus hidup dalam diri kita. Sosok Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu, sekarang hidup di dalam dagingku. Pola berpikir yang dia miliki dimasukkan dalam jiwaku dan gaya hidupnya kulakukan. Kekristenan itu simpel. Tapi mustahil tanpa pertolongan Roh Kudus. Bagaimana menghidupkan Yesus yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu di Palestina. Ya sekarang sudah naik ke surga bersama Bapa di surga. Bagaimana Yesus hidup di dalam hidup kita. Bagaimana Yesus hidup di dalam hidup kita.
dihidupkan di dalam hidup kita. Oh, haleluya, saudara. Ini mutlak supaya kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Yesus yang adalah hidup kita. Hari ini kita peragakan hidupnya. Gereja harus fokus ke hal ini. Setiap minggu firman disampaikan, merubah cara berpikir. Bukan hanya untuk misa, bukan hanya untuk kebaktian, bukan hanya untuk seremonial, tetapi menjadi saat di mana jemaat mendengar firman, lalu bisa diperagakan dalam hidupnya setiap hari. Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu, dibuktikan kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mencontoh kehidupan Musa, kehidupan Abraham, tidak gampang. Daud, tidak gampang. Tokoh-tokoh saleh, tidak gampang. Tapi bisa. Oh, ikut hidupnya Daud yang mengasihi Tuhan, masih bisa. Istrinya 5, enak. Ikuti kehidupan Abraham, percaya, tidak gampang. Tapi bisa. Dia punya beberapa gundik, boleh. Itu daging nyaman. Tapi kalau ikut Tuhan Yesus, dimusuhi saja membalas kasih. Ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Jangankan istri lebih dari satu. Ada yang ditentukan tidak menikah. Kalau menikah harus hanya satu. Tapi kurang enak, Pak. Enak nggak enak? Itu kehidupan Tuhan Yesus yang dalam segala hal harus dicontoh. Makanya Paulus mengatakan para penilik jemaat atau orang yang melayani harus bermoral baik. Istri nggak boleh lebih dari satu, kata Paulus. Harus satu. Tapi Pak, kan kalau istri lebih dari satu belum tentu jahat. Ya, belum tentu jahat di mata manusia. Tetapi kalau Alkitab mengatakan kan memang harus satu. Harus. Karena itu gambaran monogami, Allah yang esa. Allah yang esa, kalau you percaya Allah itu esa, you punya pasangan harus juga mono, nggak stereo, saudara. Dan itu konsekuensi yang tidak bisa terhindarkan atau you can't avoid it. Kamu nggak bisa menghindarinya. Seluruh perilaku Tuhan Yesus dalam seluruh kekudusannya kita harus kenakan. Ya udahlah, istri nggak satu tapi ya ada mainan lah boleh. Apalagi begitu. Lebih jahat lagi itu, saudaraku. Nggak boleh. Ya, saya mengatakan ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna. Tapi ayolah kita berjuanglah. Untuk mengakhiri sisa umur hidup kita ini. Hidup dalam kesucian dan kekudusan seperti yang Allah kehendaki. Ayolah ya. Mumpung kita masih punya kesempatan, saudaraku. Ya, saya juga menjadi Kristen dari kecil. Sudah melayani Tuhan lebih 30 tahun. Waduh, terseok-seok, saudara. Untuk bisa mencapai tingkat kehidupan sesuai kehendak Allah itu, waduh, bukan sukar, sangat sukar, saudara. Saudaraku, sekitar kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi polemik. Orang-orang kafir tidak peduli Yesus mau bangkit atau tidak, bahkan ada atau tidak, nggak peduli. Allah itu ada atau tidak, nggak peduli. Tetapi yang membuat persoalan itu justru orang-orang beragama. Tapi tentu tidak semua orang beragama non-Kristen juga dengan jahatnya mempersoalkan hal ini.
Mereka hanya berkata, itu tidak mungkin, terus diam. Tapi ada yang nyerang. Ada yang nyerang. Dan berkata, itu bohong. Yesus tidak bangkit. Yesus itu sebenarnya tidak disalib. Yang disalib itu Yudas. Itu bukan Injil, tapi pelesetan. Yesus itu tidak disalib. Ada wajah yang mirip dia, disalib, Yudas. Lalu kemana Yesus? Yesus pergi ke India. Waduh, pintar bener nih orang-orang. Dia ke Eropa membuat dinasti namanya Jesus Dynasty. Nah ini kan akhirnya gak karu-karuan. Kalau saudara percaya, saudara Alkitab. Alkitab ini sumbernya. Nah, ada orang-orang yang mencoba pakai kitab lain. Menurut kitab ini nggak begitu kok. Loh, kok you urusin Alkitab dengan membenturkan dengan kitab lain? Apa untungnya? Makanya orang Kristen tidak boleh melawan agama lain dengan menggunakan kitab-kitab. Kayak kurang kerjaan, saudara. Saudara misalnya sebagai orang Kristen mau mencela kitab Tripitaka. Dia pakai ini ada buku Asmaraman Kopeng Ho misalnya. Lah kan ngaco. You lawan Veda, you lawan Al-Quran dengan menunjukkan buku-buku lain untuk melawan kitab-kitab suci yang sangat dihormati dan mulia oleh para pengikutnya. Itu kan jahat, saudaraku. Itu tidak boleh kalau kita bermasyarakat yang bermartabat, yang dewasa, yang beradab, tidak boleh. Saudara sebagai orang Kristen tidak boleh mencoba melecehkan atau menghina kitab-kitab suci agama lain dengan membenturkannya, dengan menggunakan entah itu kitab, entah itu transkrip atau apapun. Hanya karena mau membuktikan kesalahan kitab-kitab suci mereka. Loh, kok you kayak kurang kerjaan loh. Kenapa sih mesti begitu? Kalau mereka meyakini kitab itu yang terbaik, yang terbenar, yang termulia, monggo, saya hargai keyakinanmu. Kita nggak usah mencoba mendongkel keyakinan mereka dengan berbagai data-data sumber yang kita cari-cari untuk itu. Bisa saja itu terjadi dengan segala cara, dengan segala argumentasi. Tapi kita hidup bermasyarakat yang plural ini, kita masyarakat yang majemuk, kita harus beradab, bermartabat, santun, saudaraku. Nah, tetapi kalau ada entah dari mana, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang mencoba menyerang fakta kebangkitan Tuhan Yesus, menyerang otentisitas Alkitab dengan berbagai dasar, alasan apapun, kita diam. Nggak ketemu, kita berkata ini Alkitab. Aku mempercayai isinya. Bagaimana membuktikan Alkitab kita benar? Di dalamnya termasuk kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan dongeng, tetapi fakta sejarah. Kehidupan kita. Kembali ke kehidupan kita. Yesus dia bangkit. Dia naik ke surga. Tunjukkan, saudaraku, dengan perilaku kita. Saudara, di abad mula-mula, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi sentral, menjadi pusat dari pemberitaan Injil. Nah, orang-orang Roma dan agama-agama yang menentang Injil, terutama agama Samawi seperti agama Yahudi, yang percaya juga Allah itu esa, yang yakin juga agamanya dari Allah yang benar, wahyu dari Allah yang diterima Musa. Wah, itu paling benci dengan kekristenan. Mereka membunuh orang-orang Kristen dengan sikap hati puas, karena mereka merasakan dapat pahala dari Allah, karena mereka membela Allah.
Mereka merasa berbuat bakti kepada Allah dengan menganiaya orang-orang Kristen, mencoba memunahkan orang-orang Kristen. Itu agama samawi, seperti agama Yahudi pada abad-abad mula-mula. Dan ketika orang Kristen teraniaya, apa yang terjadi? Yesus yang bangkit itu, yang diyakini bangkit oleh orang Kristen, tidak berbuat apa-apa seolah-olah. Orang Kristen dimasukkan penjara, dibunuh, diseksa. Mana Tuhan Yesusmu? Tidak tampil. Stefanus itu dilempari batu, momrot, hancur, remuk. Loh, kalau Yesus berkuasa punya malaikat, ya batunya dibuat meleset. Set, set, set. Kalau bisa malah balik lagi. Keren kan saudara? Orang timuk batu malah balik sendiri. Keren. Jadi orang Kristen bisa berkata, ha, Yesusku luar biasa. Batu dilempar, dek, balik lagi. Balik sendiri. Wah, mantap nih. Seperti senjatanya orang aborigin di Australia. Set, balik lagi. Orang Kristen keren, Tuhannya ajaib, lalu nyanyi, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Faktanya rumah-rumah ibadah orang Kristen yang dibakar dan Tuhan seakan-akan tidak ada. Ayo, suruh nyanyi, Allah kita heran dan besar. Nyatanya loyo, lemah, tak berdaya. Tetapi itulah logika berpikirnya Tuhan. Kalau batu dilemparkan ke orang Kristen bisa balik lagi menimpa si pelempar, itu tidak merubah karakter kehidupan orang Kristen. Yang ada malah sombong. Oh, Allah kita ajaib. Allah kita paling benar. Dan benarnya Allahnya orang Kristen itu dibuktikan dengan kuasanya. Tetapi ketika orang Kristen dilempari batu seperti Stefanus, berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, penderitaan itu memurnikan, menyucikan, dan membuktikan kebenarannya Allah orang Kristen dengan moralnya orang Kristen. Nah, itu baru benar, saudaraku. Jadi kalau saudara disudutkan, saudara diperlakukan tidak adil, nggak usah marah lah. Ini tidak adil, Pak. Ya udah, kalau emang tidak adil, lu mau apa? Ini diskriminasi, Pak. Ya udah, lalu mau apa? Kita mau bela. Bagaimana cara membela Tuhan? Biar saya mati, saya mau bawa golok. Nah, itu nggak cara Tuhan. Tuhan itu simbolnya Kristen itu salib, bukan pedang, saudaraku. Bukan bayonet, bukan rudal, bukan granat. Salib. Artinya itu penderitaan. Jangan kalau salib cuma digantung di leher. Salib itu dipikul. Trak, kita disalibkan. Banyak orang Kristen bangga punya salib. Pasang salib di rumah gede-gede gitu. Seperti penitinya us-us. Kualungkan di sini. Waduh, mantap. Itu enggak mantap. Itu cuma simbol. Simbol enggak cukup dipajang, harus dikenakan dan dialami, saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi karena ada kematian. Kematian terjadi karena ada penderitaan. Enggak ada mati tiba-tiba seperti ayam kena flu burung. Mati mendadak pun kan ada flu. Enggak ada mati mendadak. Tuhan Yesus mati itu karena dianiaya. Disalib, darahnya tertumpah. Salib itu penderitaan, saudaraku. Tapi dari penderitaan itu maka ada kebangkitan.
Ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan berkata, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuh. Dan dahsyatnya lagi nih saudara, waktu disalib, Tuhan Yesus itu merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara pikir itu sandiwara? Hah? Saudara pikir itu pura-pura? Saudara pikir itu di skenario? Ya, ada orang-orang Kristen berkata Yesus tidak mungkin gagal karena dia Allah. Ya itu namanya main-main. Pakai dong. Jangan udah Allah itu bercanda main-main. Tuhan Yesus kalau menderita ya menderita benar, bukan di skenario. Memang itu sebuah fakta di mana Tuhan Yesus harus menderita. Ketika dia menderita benar-benar menderita. Alkitab mengatakan dalam segala hal disamakan dengan manusia. Jadi waktu disalib itu bukan Tuhan ketawa sambil meringis ngeledek. Ayo salib situ, nggak apa-apa, nggak sakit. Ayo lagi, kurang gede pakunya. Ayo satu lagi belon, sekalian tuh. Sekalian, jangan pakai paku, pakai bor sekalian. Nggak apa-apa. Waktu dikasih mahkota duri, cekrek. Tuhan lagi bilang, enak juga ya. Kayak pakai topi badut itu, prak. Nggak begitu betul-betul Tuhan dalam penderitaan, saudaraku. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Lebih dari penderitaan fisik yang dahsyat. Ditinggalkan Bapa di surga. Benar-benar luar biasa penderitaannya. Tetapi Tuhan tetap mengakhiri dengan kalimat, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Hebat, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu hebat. Kenapa hebat? Dia tidak mencurigai Bapa di surga. Jadi kalau orang-orang Kristen abad mula-mula dianiaya dan seakan-akan Tuhan Yesus tidak tampil, katanya bangkit kok nggak muncul. Karena orang Kristen diajar untuk tekun dan setia, percaya walau tidak melihat, dan membuktikan kebesaran Allahnya bukan dengan kekuasaan kekuatannya, membuktikan Allahnya yang benar dengan moralnya. Allah yang benar tidak bisa dibuktikan dengan kuasanya, bro. Allah yang benar dibuktikan dengan kebenarannya. Dan kebenaran itu dikenakan orang yang mempercayai dia. Luar biasa. Jadi kalau mau membuktikan Yesus itu bangkit, tidak usah pakai apologetika saja. Memang apologetika perlu. Tapi mau apologetika bagaimana? You dialog dengan orang-orang beragama lain, tidak mungkin ketemu. Dialog-dialog itu antar agama sering kali, tidak semua, hanya formalitas. Di hati masing-masing berkata, Allah, lu kagak benar, yang benar gua. Ya begitu. Formalitas. Tidak semua ya saudaraku. Tapi kalau orang berjiwa besar, dialog itu untuk melihat sebenarnya apa dasar keyakinanmu. Oh begitu. Kalau dasar keyakinan saya begini. Oh beda dong. Ya udah. Kita sepakat berbeda. Kita sepakat bersama berbeda. Oke. Bukan sepakat sama. Nggak bisa. Nggak mungkin sama. Lah kacamatanya beda. Kalau semua pakai kacamata kuda, itu sama. Begini semua. Nah kalau satu kacamatanya biru, satu merah. Lihat sesuatu juga beda. Kok merah? Nah, ya enggak. Yang satu bilang ini biru. Kacamata lu beda. Kacamata lu beda itu yang buat lu lihat ini biru, yang sono merah. Tapi kalau semua kacamata kuda, enggak pakai kacamata depan, semua begini, udah kita jangan ribut dah. Itu sama. Makanya kalau sesama agama, misalnya Kristen dengan Kristen, kacamata kuda lah, ya kan. Tapi memang ya, yang satu merah muda, satu merah tua, satu merah, tapi beda tua mudanya. Satu merah tua, satu merah muda. Ya, kalaupun beda, ya sudahlah. Ya, misalnya Katolik dan Kristen Protestan ini punya sejarah panjang kan di masa lalu.
Tapi sekarang kita sudah hidup di tengah-tengah masyarakat yang pluralis, yang modern, yang beradab, yang beretika, yang santun ya. Sudah kita damai-damai lah ya. Jangan seperti yang ada di Eropa, Kristen Protestan, Katolik bunuh-bunuhan. Ada, itu ada. Walaupun tidak banyak. Ya paling di negara itu saja atau mungkin di satu negara lain. Hampir nggak ada sih. Ada, itu pun sekarang sudah tidak ada. Dulu sempat beberapa saat. Saudara-saudara kita dari Katolik jangan berpikir Tuhan Yesusnya lebih gemuk. Kalau Tuhan Yesusnya orang Protestan tuh lebih kurus. Kalau Tuhan Yesus orang karismatik, wah lebih garing lagi. Nggak begitu, Yesusnya ya sama lah saudaraku. Ya. Nah kita dengan orang yang beragama lain aja harus rukun, apalagi satu keyakinan dalam arti satu iman percaya Yesus sebagai juru selamat. Ya nggak usah ribut saudaraku. Ya kan, nggak usah. Perbedaan selalu ada saudaraku. Dan sudah catat ucapan saya ini bahwa teologia itu memisahkan. Teologia bisa membuat konflik, memisahkan. Kasih itu memeluk. Jadi Protestan, Katolik beda doktrinnya ya, tapi kasih itu memeluk. Nggak usah Protestan, Katolik. Kristen, Islam, Kristen, Buddha, Hindu ya. Saling memeluk lah. Doktrin keyakinan beda, kasih memeluk. Sesama manusia kok. Apa agama A ini manusianya manusia, kalau agama B manusianya semi binatang. Enggak. Semua manusia. Sesama manusia. Harus memanusiakan manusia lain. Jadi kalau di dalam konsep kebangkitan lalu ada orang yang tidak percaya, kita harus menerima ketidakpercayaannya. Nggak boleh begini, harus percaya kata Alkitab. Ya nggak boleh. Dia punya perspektif lain kok saudara. Bahkan kalau ada orang yang menyerang dengan mencoba menggunakan berbagai argumentasi, ya kita jelaskan dengan kasih. Nggak mau tahu, ya sudah. Karena ada orang-orang yang sekedar mau menyakiti, sekedar mau melukai. Atau mengajak debat dengan catatan siapa yang kalah pindah agama. Wah ini lebih nggak benar. Masa kita pindah agama karena sebuah perdebatan saudaraku. Saya tidak menutup kemungkinan orang pindah agama dari agama A ke agama B. Itu harus sangat konfidensial dan sangat individual. Harus mengenal Tuhan. Dari pengenalan itulah orang boleh meyakini Allah mana yang benar. Kalau di gereja yang saya layani atau di tempat di mana saya menyampaikan firman, saya sering mengatakan begini, saudara. Saudara harus ketemu Tuhan. Bukan hanya mendengar khotbah pendeta, ketemu Tuhan. Lalu saudara tanya sama Tuhan yang saudara yakini itu. Sebenarnya gereja yang benar itu siapa? Yang mana? Pendeta yang patut saya dengar itu siapa? Yuk tanya Tuhan. Yuk kalau tanya pendeta, pendeta akan berkata, ya aku paling benar, pendeta lain gak benar. Aliranku paling tepat, aliran yang lain sesat. Ini yang benar, yang lain memar. Kayak orang digebuki. Ini yang tepat, yang lain sesat. Ya, semua orang juga mengaku begitu. Tapi tanya Tuhan, saudara. Fair loh, saudara, fair. Kalau saudara yakin gereja ini gereja Tuhan, datang ke sini. Belajar firman bukan hanya mau kebaktian, misa atau seremonial. Belajar firman, di briefing supaya setiap saat dalam rumahmu engkau belajar. Dimuridkan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Tapi kalau engkau tidak merasa ini gereja yang benar, yuk cari gereja lain. Pergilah, bertumbuhlah di sana. Kalau saudara yakin bahwa pemberita firman ini benar, dengarkan khotbah saya. Tapi kalau saudara merasa, oh enggak benar, yuk cari pendeta lain. Kalau kita ketemu di jalan, say hello, oh you are still my brother. Kau saudaraku, paling tidak saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Iya kan saudaraku? Begitu kok repot. Nggak masalah saudaraku. Tanya kepada Tuhan, mana Allah yang benar? Mana gereja yang benar? Mana pendeta yang benar?
Jadi kita semua ini dalam damai sejahtera. Dan orang yang meyakini benar Yesusnya bangkit, itu bukan hanya merayakan Paskah. Lihat nih Pak, saya merayakan Paskah, saya yakin Yesus bangkit. Oh, enggak cukup. Enggak cukup. Enggak cukup, itu murahan. Kalau Anda percaya Yesus itu bangkit, bukan hanya merayakan Paskah. Bukan hanya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi membangkitkan Yesus di dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Tubuh Tuhan bukan dipakai untuk kepentingan kita. Seperti orang bergereja, percaya Tuhan Yesus supaya membuat mujizat, supaya kasih kesembuhan, supaya memberi pertolongan dalam problem ekonomi dan masalah-masalah lain. Bukan nggak boleh. Tuhan bisa menyembuhkan, mujizat masih ada, oh percaya. Tetapi mestinya Tuhan Yesus ini seperti makanan tubuhnya. Darahnya seperti minuman. Beliau sendiri yang bicara, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kita menjadi satu dengan Tuhan di dalam kebangkitannya. Kita menjadi satu. Kita makan tubuh dan darah Tuhan seperti yang kita rayakan di setiap Jumat Agung. Maksudnya kita menjadi satu dengan Tuhan dalam penderitaan. Dalam karakter dan watak-wataknya. Itu maksudnya. Bukan hanya merayakan kebangkitan Tuhan Yesus saja, tapi benar-benar kita menghidupkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Makan tubuhnya, minum darahnya, artinya menjadi satu dengan Tuhan. Bagaimana karakter Tuhan, pola berpikir Tuhan, pikiran perasaannya, yang dalam bahasa Yunani phroneonya, masuk di pikiranku. Gaya hidupnya, ku gelar di dalam hidupku. Baru itu meyakini kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitan Tuhan dialami. Seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Tuhan inilah, saudaraku, yang akan menunjukkan, membuktikan bahwa Dia bangkit. Dia bangkit dalam hidupku. Dia sudah naik ke surga, memang. Tapi Dia hadir di gelanggang kehidupan, di dalam dan melalui hidupku. Puji Tuhan, saudara. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Rasanya singkat sekali, saudara. Tapi nantikan kami di program yang sama di lain kesempatan. Suara kebenaran akan hadir menyampaikan firman yang benar-benar benar, murni. Dan kami rindu, kami berdoa agar suara kebenaran benar-benar mengajarkan Injil yang murni. Menggugat ajaran yang salah, meluruskan yang bengkok, supaya dilahirkan orang-orang Kristen yang berperilaku Yesus, menjadi man of God. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Sempurna sepertimu, Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Aku percaya bisa sempurna sepertimu, Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita
surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Satu hal yang aku mohon Tuhan, inilah kerinduanku menjadi sempurna secepatnya. Tolong aku Tuhan. Aku percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang Kau firmankan kepadaku. Sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa